Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. mohon maaf jika ada keterlambatan, ada kendala teknis sedikit. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita berdoa. Tunggu. Selesai. Baik, pada kesempatan malam hari ini kita akan mulai public speaking yang mana yang pada malam hari ini kita menghadirkan Coach Dr. Alamsyah. Kepada Coach dipersilakan. Oke, oke. Ini banyak trainer kayaknya di sini, Pak David yang kemarin ambil trainer. Saya punya buku Pak David. Saya baru, ini nih, keren. Ini kalau merasa coach ini banyak experience. Oke, Backgroundnya saya beda. diskusi karena teman-teman kayaknya sudah senior ya, sudah senior. Jadi apalagi Prof. Arsen ini eh, senior banget ini, gelarnya sudah satu kereta api. Ya. Oke, kita bisa mulai. Sudah direkam ya, Prof. Arsennya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya, para senior. Ya, saya Alamsyah, asli Makassar punya ya, asli Makassar Sulawesi Selatan. Ya, saya pikir apa teman-teman punya pengalaman kalau public speaking itu sebenarnya apa ya materi yang saya pikir teman-teman sudah fasih gitu ya, sudah paham betul. Kalau mungkin kalau Pak Dharma sudah mengenal saya, apalagi Pak Arsen gitu kan ya, Pak David kemarin baru saja juga beberapa bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu ketemu dengan saya ya. Jadi saya seorang akademisi, satu S3 saya di bidang linguistik, ya bahasa dan saya mendalami komunikasi, punya magister manajemen MBA tentang bisnis ya tentang sampai DBA-nya. Saya memang di bidang pendidikan ya, di akademisi yang profesional, saya asli Makassar, Sulawesi Selatan, cuma sekarang sudah menetap di Malang, Jawa Timur. Ya, itu teman-teman semuanya, saya dihubungi oleh Prof. Arsen gitu ya. Saya panggil Prof. Arsen sebagai doa gitu, untuk mengisi public speaking. Oh, oke, nggak masalah. Eh, saya akan membahas tentang public speaking itu sendiri ya. Cuma begini, saya mau mengajak bermain dulu ya. Saya mendalami Neurolinguistic Programming NLP, mulai basic sampai coach gitu. Di dalam public speaking itu ada yang namanya apa? Yang sering kita tahu juga ada certified-nya juga itu pelatihannya. Ice breaking, right? Benar ya Pak David ya? Nah, saya akan memberikan contoh ice breaking yang mungkin bukan joget, bukan ya, bukan menyanyi, bukan. No, ya. Saya akan mengajak ice breaking for real tentang mind reading, membaca pikiran. Kalau dalam magic namanya mentalism magic. Percaya tidak kalau saya bisa membaca pikiran Bapak Ibu semuanya yang siap bermain dengan saya. Saya mau bermain dulu dengan Pak David karena ini yang terlihat jelas di layar laptop saya gitu. Bisa bermain dengan saya Pak David? Boleh, Pak. Oke, okay, good. Now, David ingat tanggal lahirnya? Ingat, Coach? Ingat ya? Ya. Oke, okay. Ada KTP di situ? KTP ada, Coach. Di Ada. Ada ballpoint di situ? Ada kertas dan ballpoint? ready. Oke, okay, good. Now, saya beri
kesempatan untuk menulis tanggal lahirnya di kertas itu yang Anda bawa. Yang agak besar ya, biar nanti ditunjukkan di layar itu kelihatan. Oke. Beritahu ke kami kalau Anda sudah menuliskan tanggal lahir Anda. Silakan. Sudah, Coach. Sudah ya? Besar Ya. ya? Ya. Oke, good. Ya. Next. Anda percaya tidak? Padahal percaya tidak kalau saya bisa menebak tanggal lahir Anda. Meskipun kita pernah mengenal, tapi saya tidak pernah bertanya Anda lahir tanggal berapa. Boleh, Coach. Percaya tidak kalau saya bisa menebak tanggal lahir Anda dengan melakukan mind reading NLP berbasis NLP. Percaya tidak? Percaya saja. Oke, oke. Di tangan saya tidak ada tulisan ya, baik. Oke, tidak ada ya. Nah, good. Sekarang saya punya media untuk itu. Karena tidak ada magic yang tidak ada medianya. Ya, pasti ada medianya. Dan saya punya media yang mungkin kalau apa namanya media saya untuk bisa menebak tanggal lahir Anda. Ya, oke. Now, diperhatikan baik-baik. Ya. Oke, saya punya 5 kotak. Ya. Saya punya 5 kotak. Oke, saya ambil dulu, sorry. Ini kotak pertama. Baik. Kemudian, ini kotak kedua. Ini kotak ketiga. Ini kotak keempat. Dan ini kotak kelima. Oke. Now, dicermati, Anda berada di tanggal lahir Anda ada di kotak mana saja. Silakan Pak David. Nanti kedua nanti di pertengahan saya akan coba main dengan Ibunda Wiji ya. Ya. Jadi kita main dengan Pak David. Ada di kotak mana saja Pak David? Boleh sebut angkanya, Ya. dong? Iya, kotak 1, 2, 3, 4, 5. Di kotak mana saja? Di kotak 1, 2 kah, 3, 4, atau 5 kah? Baik, ada di kotak nomor 1, 2, Oke, berapa? 1, 2, Terus? 4, dan 5. 4? 1, 2, 4, dan 5. Oke. Nggak salah. Saya beri waktu lagi untuk itu. Saya ulangi lagi. Ada di kotak 1, baik. 2, 4, dan 5. Ya. Oke, good. Now, oke. Waktu kita masih kecil, ya. Nanti saya pakai background karena kalau waktu kita masih kecil ini kosong ya. Waktu kita kecil, waktu belajar, ya mungkin Bu Biji punya ini ya, mungkin tidak, mungkin medianya berbeda gitu ya. Waktu kita kecil, waktu belajar menulis angka, kita diberikan buku yang bergaris kotak-kotak, baik? Benar ya? Iya, Kemudian kita tinggal melanjutkan, benar ya? iya. Oke. Biar percaya, saya minta secara fokus ya, ekspresi dan matanya Pak David menulis memakai gerakan mata angka tanggal lahirnya di sini, ya. Oke. Oke. Ditulis pakai mata sampai benar-benar jelas. Dan saya percaya tidak kalau ukiran angka melalui matanya Pak David itu saya tinggal menebalkan karena sudah tertulis di sini. Saya tinggal menebalkan. Percaya tidak? Oke, sekarang mulai. Sorry. Diukir pakai matanya Pak David ya. Oke. Sudah? Sudah. Anda visualisasikan angka itu ada di telapak tangan saya di tengah sini. Divisualisasikan sampai yakin. Sudah, Coach. Sudah? Oke. Saya akan coba menulis
Ya, saya tinggal menebalkan. Ini sudah ada sebenarnya angka di sini. Saya tinggal menebalkan ya. Saya punya ballpoint di sini. Oke. Oke. Now, saya bisa waktu untuk menulis angka. Ya. Terasi di tangan saya. Oke. Now, silakan tunjukkan kertas yang Anda tulis, Pak David. Anda mau menulis angka berapa tanggal lahir Anda? Baik, Coach. Bisa ditunjukkan di layar. Kelihatan atau tidak, Coach? No, 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 no. Layarnya di anu dulu aja, layarnya. With virtual background-nya. Ya. Oke, good. Oke, bisa ditunjukkan di layar 27 7. ya, benar nggak? Ya. Nggak bohong. KTP-nya nggak berubah. Tidak berubah. Oke. Saya tidak menurunkan tangan saya. Oke. Sebenarnya percaya tidak kalau tadi saya sudah menulis atau ini kosongan gitu. Sampai saya tahu Anda menulis angka 27 kemudian saya transfer angkanya ke sini. Hah? Percaya tidak? Dan saya akan menulis pakai telapak tangan saya ya, sesuai dengan angka yang Anda tulis tadi. Ya, saya nggak turunkan, saya nggak memakai ballpoint ya. Ya. Oke. Oke. Good. Kalau saya salah menebak ya, saya kirimkan eh, karena Anda wait ini tangan saya nggak saya ini ya, nggak saya lupas ya. Saya punya dua buku ya, buku I Am Trainer and Are You Coach. Ini saya tulis. Kalau saya salah menebak buku ini saya gratiskan, saya kirim ke Ambon. Oke? Keren. Ya. Tapi kalau saya benar dalam menebak, oke? Ya. Anda akan memberi penghormatan ke saya gitu. Ya. Oke ya. Percaya tidak kalau angka Anda benar di sini? Sesuai yang Anda tulis. Mari kita lihat. Harus yakin, kalau nggak yakin salah ini. Hah? Semoga salah ya, biar dapat buku ya. Oke, now biar nggak lama-lama ya, perhatikan. Perhatikan, semuanya perhatikan. Tadi Pak David menulis angka 27 ya. Oke, kita buka perlahan-lahan ya. Now, Keren. oke. Ya, ini angka 27, Ya. right? Oke. Nah, silakan Pak David memberi penghormatan ke saya. Berarti buku tidak jadi ya. Oke. Oke. Salam hormat, Coach. Anda belum beruntung. Oke, good. Ini saya simpan lagi ya, karena tidak jadi soalnya, jadi saya simpan lagi ya. Oke. Ya, itu ice breaking yang mungkin lebih mengacu adrenalin ya daripada joget atau menyanyi gitu kan ya, atau tepuk pundak atau pijit-pijit di depan Anda, di belakang Anda, samping Anda gitu kan. Itu saya pikir lebih oke gitu ya. Oke. Ya. Oke. Sekarang gini. Saya tidak akan mengajari Bapak Ibu, karena saya pikir Anda sudah Bapak Ibu. Sekarang saya coba rubah virtual background saya ya. Karena tadi itu hanya peruntukan untuk apa? Peruntukan buat. Oke. Begini. Semua orang bisa jago berkomunikasi. Ya. Semua orang
akan mampu memiliki kompetensi public speaking, siapapun itu. Ya. Bahkan orang yang tidak bisa berbicara pun akan jago public speaking. Karena public speaking sebenarnya bukan hanya voice yang kita keluarkan. Makanya kita kenal dengan non-verbal communication, right? Ya, kan gitu. Dan inti dari komunikasi itu sebenarnya adalah tersampainya pesan. Ya, oke ya. Apakah orang yang tidak bisa berbicara itu tidak bisa jago public speaking? Juga bisa juga. Jadi berbicara itu bukan hanya tentang voice yang kita keluarkan gitu ya. Tapi ada non-verbal communication. Oke, dan itu semua bisa dipelajari. Semua bisa dipelajari. Ya. Jangan sampai mengatakan apa namanya kalau karena di dalam otak kita, ya, kalau Pak Dawi mungkin di jurusan bahasa Inggris mempelajari ini. Di otak kita itu namanya otak kanan dan otak kiri, right? Ada dua bagian yang dipopulerkan oleh Raja Walter Speyer itu. Ya, dia mempopulerkan itu. Mengapa saya tampilkan dua otak bagian kanan dan bagian kiri? Ya, karena di dalam otak bagian kanan dan kiri ini itu memang diatur komunikasi kita, linguistik kita, communication competence kita. Pertanyaan begini, komunikasi itu ada di otak belahan kanan atau kiri? Ini saya sugesti dulu bahwa semua orang akan mampu berkomunikasi dengan baik, akan mampu memiliki kompetensi public speaking yang oke. Saya mulai dari akarnya dulu. Komunikasi itu, linguistiknya itu berada di otak bagian mana? Saya sambil ngopi ya, saya udah mulai ngantuk soalnya. Sorry. Ya. Ada di otak bagian mana kira-kira? Come on. Kiri. Ke kanan. Kanan, kiri, oke. Kanan. Pak Dharma, saya tadi, Pak Dharma. Iya, ya. Oke, Pak Dharma mengatakan otak bagian kanan, Bu Wiji mengatakan otak bagian kiri. Oke. Sebenarnya semuanya benar. Ya, semuanya benar. Tapi di dalam teori, di dalam psikolinguistik, ya, dalam teori psikolinguistik, linguistik komunikasi itu berada pada hemisfer kiri atau otak belahan bagian kiri. Berarti Bu Wiji benar secara teori, ya, di dalam kajian psikolinguistik. Tapi apakah Pak Dharma salah? Benar juga gitu. Bisa. Tapi ada tapinya, kalau Pak Dharma benar, tapi ada tapinya gitu kan ya. Loh, kok saya benar ada tapinya, memang ada tapinya gitu kan ya. Oke. Kenapa? Karena di hemisfer kiri itu kata dalam teori psikolinguistik, terutama kalau kita mengenal dengan NLP itu, dan jauh sebelum itu ada namanya Noam Chomsky gitu ya. Itu membahas tentang menulis sebelum ada NLP itu atau pendekatan yang lainnya gitu kan ya. Itu jauh sebelum itu Noam Chomsky sudah menulis buku tentang linguistic and mind. Makanya ada di dalam otak kita itu namanya LED, language acquisition device itu, yang selalu memonitor ya. Nanti jangan sampai teman-teman, coach, kok agak berat pembahasannya ini, pokoknya kita akan membahas public speaking. Ya inilah bedanya pelatihan saya dengan pelatihan yang lain ya. Oke, mungkin trainer yang lain mungkin ya langsung harus percaya diri, olah nafas begitu kan ya. Harus pede, harus kontras penampilannya dan lain sebagainya, harus cepat, tidak boleh terbata-bata. Oh, itu hanya aspek teknis saja. Dan itu nggak perlu dipelajari dalam kelas. Ya, oke. Itu ya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, itu ada pada bagian kiri. Ya, atau hemisfer kiri di dalam kajian psikolinguistik. Cuma yang disampaikan Pak Dharma tadi, benar juga. Pak Dharma benar. Ya, ketika dari otak bagian, sebenarnya kodrat manusia itu ada pada otak bagian kiri atau hemisfer kiri.
Akan tetapi itu kita berbicara hanya untuk laki-laki. Laki-laki dan perempuan itu ada di hemisfer kiri. Tapi secara kajian, teori yang lainnya, bahkan dibahas beberapa sumber, salah satunya adalah the female brain, gitu ya. Ternyata otak komunikasi atau linguistik seseorang itu juga ada pada hemisfer bagian kanan. Tapi itu untuk perempuan, itu untuk perempuan, ya. Makanya perempuan itu agak cerewet, jangan heran. Ya, perempuan agak cerewet pasti. Ya, istri saya masya Allah gitu kan ya, luar biasa tabarakallah gitu kan ya. Waduh, kacau. Ya, satu, mengapa marketing yang paling powerful, terutama di culture Indonesia, kalau di Arab Saudi laki-laki, karena memang terbentur oleh agama. Saya yakin kalau di Arab Saudi sana, di Timur Tengah tidak terbentuk oleh agama, maka mungkin marketing penjual akan perempuan juga sama dengan Indonesia. Ya. Mengapa perempuan penjual rokok, sorry to say, masya Allah, saya sementara ngopi datang-datang pakai, masya Allah, untung ya para warung kopi itu tutup di siang hari karena puasa, karena kalau tidak bahaya gitu kan. Itu perempuan gitu. Ya, kita ke TK SD kebanyakan perempuan. Ya, kebanyakan perempuan. Guru-gurunya itu gitu kan ya. Ya. Dan juga apa namanya, laki-laki lebih nyaman kalau mengajar perempuan, Bu Wiji, gitu kan. Kenapa? Karena di dalam teori wanita itu memang mengeluarkan produksi kata 20.000, itu yang sering disampaikan oleh apa namanya, Aisyah Dahlan gitu kan. Cuma memang kajiannya dia hanya mengambil NLP, sedangkan dia lebih kepada dia kan dokter gitu kan ya. Tapi Ibu Aisyah. tidak secara spesifik membahas tentang linguistik, paling hanya ininya, tentang psikolinguistik dan lain sebagainya, sosiolinguistik dan lain sebagainya. Nah, wanita itu 20.000 kata-kata per hari. Kata-kata ini bukan berarti secara kata-kata verbal, no, tapi juga non-verbal communication. Makanya orang itu, apa namanya, kalau orang tidak keluar, hanya di rumah dalam satu hari, itu tidak enak untuk ibadah. Kalau sehari itu kita tidak berkomunikasi. Ya. Sedangkan laki-laki itu hanya pada 7.000 kata per hari yang diproduksi. Ya. Karena hanya ada pada hemisfer bagian kirinya. Nah, kalau kita melihat 7.000 kata-kata per hari, 20.000 kata-kata per hari, rasa-rasanya yang kita keluarkan per hari tidak akan sampai 7.000. Artinya apa? Semua punya kesempatan untuk mampu memiliki kompetensi public speaking yang oke. Tinggal belajar saja, tinggal latihan saja. Ya. Karena sebenarnya inti dari public speaking itu sebenarnya adalah drilling, ya, experience, pengalaman. Meskipun you punya teori, tapi you nggak pengalaman, ya sama saja gitu kan ya. Ya, karena mental itu dibangun. Di mental itu prosesnya itu terbentuk karena dibangun oleh experience. Tidak tiba-tiba langsung percaya diri, no. Makanya public speaking itu, maka tidak ada sebenarnya 15 menit, 30 menit, 1 jam, 2 jam, jago public speaking. Bullshit. Nggak ada itu. Percaya sama saya. Nggak ada 1 jam bersama ini, jago public speaking. Nggak ada. Ya, karena yang Anda pelajari 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, bahkan 3 hari, 4 hari, itu hanya aspek teknis. Itu hanya aspek teknis. Pernafasan itu hanya aspek teknis. Mengolah kata hanya aspek teknis. Bahasa tubuh itu hanya aspek teknis. Hanya aspek teknis. Dan itu tidak cukup untuk langsung membuat kita jago public speaking. Oh, bukan. Oke ya. Nah, saya mau tanya dulu nih, teman-teman pahami public speaking itu apa sih kira-kira? Dari Bu Wiji dulu. Ya, kemampuan Ya. untuk berbicara di hadapan banyak orang. Oke. Itu. Berarti kompetensi apa yang harus dimiliki seseorang? Kemampuan untuk berbicara. Dan Berbicara. tentunya Oke, thank you Bu Wiji. Pak David, ada Bu Wiji kemampuan untuk berbicara poin penting dan public speaking. Ya, kalau memang pengertian secara umumnya ya berbicara di depan umum atau di depan banyak orang. Oke, Jadi kalau good. kalau Ya. saya menanggapinya itu public speaking itu seperti kita proses transferring data
Mhm. dan feel same emotions with the audience. Oke, oke, with audience. Berarti ada pihak kedua, right? Iya, Karena kalau you berbicara sendiri itu orang gila namanya. Ada dua, satu orang gila, yang kedua sedang khutbah. Ya, ya kalau khutbah itu kan apa namanya satu arah ya, you nggak boleh menanggapi itu gitu kan ya. Oke, Pak Dharma kira-kira apa Pak Dharma? Public speaking, sama-sama kompetensi komunikasi apa namanya berbicara, right? Sebenarnya kalau menurut saya, bagaimana cara kita menyampaikan satu komunikasi ke Hmm. orang untuk bisa mencapai tujuan Oke, dari komunikasi itu. oke, berarti kompetensi apa yang harus dimiliki yang paling utama menurut Pak Dharma? Teman-teman tadi pasti berbicara tuh. Karena kalau mungkin dari kata speakingnya kan, right? Kan gitu ya. Oke, menurut Pak Dharma apa? Ya mungkin cara kita mempengaruhi kali ya. Cara kita mempengaruhi, berarti berbicara, right? Atau ada step Ya, lain? ya mungkin self confidence kali, rasa percaya diri. Oke, self confidence, right? Oke, berarti kurang Saya lebih. bagaimana cara penyampaian, jadi tidak hanya sekedar berbicara, jadi bagaimana cara transfer, menyampaikan. Oke, menyampaikan itu juga korelasinya dalam berbicara pasti gitu ya. Iya, Bu Anissa, iya. Bu Anissa, Ya, apa yang ya. dipahami? Public speaking. Public speaking tuh kemampuan berbicara ya, kemampuan berbicara yang eh, dengan tujuan menyampaikan pesan yang efektif. Oke, memang harus sampai berbicara. Oke, good. Begini, sebenarnya kalau semuanya ya, apa namanya mencari secara definisi, ya public speaking adalah akan muncul tuh kemampuan berbicara pasti, karena itu kan tanpa pada rumusan dua kata public speaking kan gitu kan, berbicara di ruang publik gitu, berbicara di ruang publik dan lain sebagainya. Oke, Anda menggunakan AI public speaking adalah gitu kan ya, ya mungkin eh, bagi saya itu secara definisi itu boleh dikoreksi. Ya. Maka saya akan koreksi. Sebenarnya gini, sebenarnya katanya gini, public speaking itu bukan hanya kemampuan berbicara seseorang, bagaimana cara mendistribusikan. No, bukan hanya itu. Benar memang berbicara karena memang berbicara apa namanya butuh skills communication kan gitu kan ya, baik untuk persuasive communication memengaruhi seseorang. Tapi tadi sebenarnya ada kata kunci yang disampaikan Pak David tadi, ya adanya uh, with connection dengan audience kan gitu kan ya. Pertanyaan begini, public speaking itu kan melibatkan baik itu ya, face to face communication, ya kan, secara non verbal konteks atau secara formal ada apa namanya formal non formal konteks atau formal konteks kan gitu. Sebenarnya ada dua. Ini sebenarnya yang banyak dilupakan. Kemampuan berbicara itu tidak cukup untuk kita menjadi pembicara yang hebat. Ada satu hal yang harus kita miliki. Apa itu? Bukan hanya speaking skills sebenarnya, tapi ada yang namanya listening skills. Iya, mendengar. Apakah Anda berbicara hanya melontarkan, tidak akan memberikan feedback? Iya, Berikan feedback. mendengar. Bagaimana Anda bisa memberikan lawan bicara Anda paham apa yang Anda sampaikan? Bagaimana bisa? Ya dari bagaimana dia merespons kan gitu kan. Dan apakah Anda bisa merespons dengan tepat apa hasil feedback dari audiens atau sebagai receiver? Kalau kita tidak memahami apa yang disampaikan, feedback yang disampaikan oleh para receiver, nggak bisa. Maka speaking skills dan listening skills itu menjadi satu kesatuan dalam public speaking. Tapi itu sebenarnya itu secara definisi harus diluaskan itu. Dan ketika pelatihan itu harus ada juga ketika berbicara tentang public speaking, kita berbicara tentang listening. Public speaking for leader misalnya. Wait, apakah leader itu hanya menyampaikan arahan, tidak ada feedback? Ada gitu. Kayak gitu dong. Benar ya? Boleh nanti teman-teman bisa merevisi. Ya kan? Ya.
bisa merevisi definisi public speaking itu sendiri gitu kan ya. Oke. Sekarang mengapa saya sampaikan? Karena di situ ada ketika seseorang, ya, seorang sender menyampaikan apa namanya sender menyampaikan pesan apapun itu kepada audiens, pasti kan akan ada feedback di sini kan gitu. Ya, oke. Jadi di sinilah kompetensi ya speaking skills ini ya. Oke. Nah, di sinilah dibutuhkan listening skills di sini. Oke ya. Ya. Dan percaya tidak, untuk bisa memengaruhi seseorang, landasannya sebenarnya bukan pada saat kita menyampaikan, tapi pada saat kita mendengarkan. Iya. Ya. Jadi landasannya itu. Ya. Nah, oke, kita saya agak. Nah, ini saya sampaikan. Anatomi komunikasi begini. Anatomi communication ada aspek teknis, ada aspek non teknis. Aspek teknis ini bisa dipelajari, visual, voice, vokal, itu bisa dipelajari. Nggak usah ikut pelatihan. Visual communication itu penampilan Anda yang sering disampaikan para trainer itu kadang juga disebut dengan kontras. Penampilan Anda harus kontras biar bisa apa namanya biar bisa terlihat secara menonjol gitu cara berpakaian dan atribut yang kita pakai. Voice kita bisa latih, vokal kita dan lain sebagainya. Tapi makanya ini mungkin kalau hanya melihat dari aspek teknisnya ya 3 jam 1 sampai 5 hari bahkan 1 sampai 1 minggu ya jago berbicara mungkin aspek teknisnya. Tapi ada yang dilupakan, ada aspek non teknis di sini. Ya, ada self control di situ. Mengapa penting seorang public communicator atau seorang public speaker self controlnya harus oke? Karena ya kadang lawan komunikasi kita, lawan bicara kita atau audiens itu kadang ada sesuatu yang kita tidak sangka-sangka. Ketika berbicara itu, ketika kita menyampaikan ada yang secara gamblang saya tidak sepakat, gitu kan ya, saya tidak setuju kan gitu, ya. Atau ada yang terlihat tidak memperhatikan, terus kita tersulut emosi atau tidak konsentrasi atau seperti apa nggak bisa. Makanya self control kita itu harus oke menjadi seorang public speaker. Bagaimana di situasi apapun kita tetap merasa tenang, gitu kan ya. Karena kalau tenang itu akan jelas ketika kita menyampaikan part-part yang kita sampaikan. Ada knowledge di situ. Apa namanya? Kalau kita hanya jago berbicara, kelancaran berbicara, kejelasan kata-kata yang kita sampaikan, ya, clearnya intonasi, retorika kita mainkan. Tapi apa yang Anda sampaikan tidak ada isinya atau tidak nyambung, itu juga membuat orang ilfil yang mendengarkan. Omong kosong, kata Prabowo, omon-omon. Butuh isi. Nah, isi knowledge inilah yang butuh waktu. Knowledge ini yang butuh waktu. Tidak hanya 1 minggu bisa. Knowledge ini dipelajari itu. Terutama apa yang kita sampaikan. Makanya prepare pada sebelum kita melakukan apa namanya sesi kita untuk menyampaikan sesuatu itu butuh persiapan. Self image kita butuh waktu untuk membangun itu. Kenapa orang bisa berpengaruhi? Banyak hal, bukan karena dia bukan hanya tentang berwibawa, bukan hanya tentang karisma, bukan hanya itu. Tapi social positioning, ya, finansial, power finansial. Seperti itu saya berbicara sesuai dengan fakta. Itu juga bisa membentuk self image kita. Makanya butuh seorang trainer, public speaker, public communicator, motivator, itu butuh namanya brand image. Saya pikir itu jelas tuh. Karena itu modal dasar kita supaya orang percaya apa yang kita sampaikan. Dan you harus apa namanya harus jago di situ. Lu menjadi seorang bicara di bidang bisnis, tapi Anda tidak berbisnis. Anda berbisnis tapi rekam jejak kita selalu rugi atau tutup kayak mana mungkin gitu. Jadi itu butuh self image, dan self image ini nggak bisa dibentuk hanya sampai 1 pekan, nggak bisa. Butuh kita develop. Ya. Baik karya-karya kita, baik rekam jejak kita dan lain sebagainya. Dan belief system. Itu yang sampaikan Pak Dharma tadi. Self confidence kita.
Karena itu yang utama juga, dan itu juga tidak bisa ditimbulkan 1 sampai 1 minggu. Mana mungkin Anda bisa percaya 1 sampai 1 minggu? Itu butuh drilling experience di sana. Nggak bisa tiba-tiba mental mental baja kita, percaya diri kita langsung tumbuh dalam latihan 3 jam, 1 minggu, 2 minggu, nggak bisa langsung terbentuk. Makanya dalam pidato, kalau teman-teman belajar dalam pidato, itu kan strateginya kan bertahap. Kita bawa catatan penuh bisa, kan gitu kan. Bawa catatan-catatan kecil hanya poin-poinnya sampai di titik kita tidak melihat naskah sama sekali atau improvisasi di sana. Gitu. Itu ada tahapnya. Oke ya, ini anatomi komunikasi. Jadi yang mungkin yang kita sering bahas tentang public speaking mungkin masih di ranah visual, voice atau vokal. Ya, visual itu penampilan dan lain-lain ya. Atau tampilan PowerPoint atau bahan materi gitu. Oke dulu ya. Ini kalau terlalu banyak harus ditunggu kopi ya. Oke. Saya punya ini, apa yang bisa dibaca dari sini kira-kira? Ini kalau padahal gitu, ini coach ini malam-malam jam 10 jam mau jam 11 ini ngajak untuk kuliah itu coach ini. Ya, silakan. Apa yang bisa dibaca dari sini? Come on. Sambil ngopi teman-teman bisa loh ya. Silakan. Ini anggaplah kita non formal ini ya, bukan pelatihan dinas soalnya. Jadi santai aja. Ya. Mungkin satu proses komunikasi dari awal sampai akhir ya. Oke, Di good. mana di situ ada tahapan, pada saat kapan kita mengatur intonasi atau bagaimana kita menyampaikan sesuatu. Nah, mungkin itu kalau saya lihat dari grafik yang ada ya. Oke. Rules-nya, right? Oke. Oke, thank you Pak Dharma. Saya pikir sudah mengenal satu poin. Ada yang lain? Kalau saya coach, Siapa David? ya ada anxiety level di situ. Berarti ya dia memulai dari yang level anxiety-nya ya mungkin agak susah berbicara. Anxiety itu apa? Kira-kira. Anxiety itu dia punya kegelisahan, kecemasan. Kecemasan, right? Oke, good. Jadi mungkin bagaimana cara dia mengatasinya sampai Yeah. dia you begin your speech, jadi memulai speech-nya itu sudah bertahap, sudah. Oke, good. Jawabannya yang melengkapi dari Pak David. Gini teman-teman. Sebenarnya tingkat kecemasan paling tinggi dalam berbicara, ya, rules dalam public speaking itu pada saat memulai. Semakin mendekati memulai, itu semakin tingkat kecemasan kita tinggi. Bagi orang pemula, ya. Kalau orang terbiasa ya nggak peduli dia. Orang baru datang, you todong, berbicara ya, beri motivasi ya, sambutan ya, langsung aja dia naik gitu kan ya. Tapi kalau orang yang belum terbiasa, itu tingkat kecemasan sebenarnya itu semakin mendekati kita memulai berbicara, ya, oke, start berbicara, itu tingkat kecemasan semakin tinggi. Terusnya begitu sampaikan Pak Damat tentang rules-nya. Jadi di awal itu semakin. Nah, pertanyaan begini, apa teman-teman yang teman-teman biasa lakukan kira-kira sebelum pengalaman teman-teman sebelum memulai berbicara? Karena ini kan sudah teori mengatakan tingkat kecemasan itu ketika baru memulai. Meskipun sebenarnya juga bukan berarti setelah memulai itu sudah tidak grogi lagi, karena ada aspek eksternal yang bisa mengakibatkan kita lebih cemas lagi. Misalnya, ketika kita memulai bagus, di jalan kita lihat audiens tidak mendengarkan, ya kan? Atau audiens cerita atau ngantuk, itu bisa kita cemas juga. Waduh, berarti saya tidak menarik ya, berarti tidak ini. Ada juga faktor itu. Tapi sebenarnya tidak terlalu begitu mengguncang aspek kecemasan kita dari lebih dari pada saat kita awal memulai. Banyak mungkin apa ya istilahnya ya,
ya mungkin ada beberapa trik teman-teman yang berbeda-beda ya. Semua dibenarkan, tidak ada yang disalahkan. Ya, apa namanya? Banyak yang melakukan mungkin hal yang berbeda. Ya, atau kalau kita mau sering mendengar orang-orang lakukan itu, kalau saya pribadi dulu waktu saya mulai karir saya, ya saya melakukan visualisasi. Karena begini, apa namanya? Itu adalah visualisasi. Nanti saya jelaskan. Kenapa? Karena visualisasi itu ternyata itu bisa meningkatkan self confidence kita, seperti disampaikan Pak Dharma tadi. Kalau orang Sulawesi, ini ada Bu Wiji ini, orang Sulawesi itu ada namanya tiba sebelum berangkat. Sulawesi, tiba sebelum berangkat. Ketika Bu Wiji itu mau haji atau umroh atau mau kemana, Bu Wiji itu sudah membayangkan dirinya sudah menginjakkan tanah suci sebelum dia berangkat. Itu Makassar tuh, ya. Namanya tiba sebelum berangkat. Artinya dia membayangkan dirinya itu sudah di tempat. Gitu. Artinya apa? Ini adalah the power of visualization. Artinya teman-teman, kalau kita dulu waktu sekolah kita disuruh melihat cermin gitu ya. Cermin latihan kayak gitu kan ya, biar percaya diri. Tapi kan nggak mungkin. Pada saat kita sudah duduk di depan di sofa pemateri, masanya kita bawa cermin kan nggak mungkin. Ya, kita tinggal butuh menenangkan diri kita, mungkin manajemen stres yaitu menarik nafas perlahan-lahan, mungkin berapa kali ditarik nafas coach? Ya sampai merasa tenang gitu. Kalau satu kali hembusan nafas sudah mulai tenang, ya satu kali nafas saja. Tapi satu hembusan nafas itu ditarik ke atas, dikeluarkan pelan-pelan itu diiringi dengan apa namanya keyakinan kita. Gitu. Jadi hembusan itu sampai kita benar-benar yakin. Kemudian kedua kita melihat diri kita maju ke atas panggung dengan luar biasa. Kita melihat kita menyampaikan sesuatu, melihat para audiens mendengarkan dia, dan kita melihat diri kita menutup sampai kita turun lagi dari podium. Itu bisa meskipun itu tidak terlalu apa namanya ya beda-beda orang ya, tapi itu bisa meningkatkan tingkat kepercayaan diri kita. Ya. Ketika itu umpamanya coach, bagaimana orang ketika di atas itu kadang lupa gitu atau kadang grogi, sebenarnya gitu, tingkat blank itu kita pada saat kita sudah komunikasi itu karena pikiran kita ada di mana-mana. Kita sudah latihan, kemudian kita blank, artinya pikiran kita itu ada di mana-mana. Apalagi pada saat kita melihat audiens itu di bawah senior kita gitu kan. Yang di bawah itu adalah dosen kita, atau yang di bawah itu adalah guru kita dan lain sebagainya, atau di bawah itu adalah pejabat gitu, atau di bawah itu profesor misalnya yang ahli di bidangnya gitu. Atau yang di bawah itu tidak memperhatikan. Kalau kita blank, sebenarnya apa? Pikiran kita itu sebenarnya terlalu overthinking. Pikiran kita sudah kemana-mana. Itu yang membuat kita itu blank gitu. Bagaimana caranya? Biar hati dan pikiran kita tetap stay ya sama persis pada saat kita latihan. Ya mungkin kita bisa gini kan, ada beberapa ritual yang mungkin berbeda dilakukan oleh orang lain. Tapi saya pribadi saya melakukan seperti ini. Artinya itu membantu saya pada saat awal-awal saya itu bahwa saya tidak terpengaruh pikiran-pikiran yang tidak overthinking dan lain sebagainya. Dan saya tetap fokus pada apa yang saya sampaikan. Oke, nah itu penting. Nah, kenapa ini penting? Karena ini sebenarnya awal memulai sampai sini. Tadi self confidence di awal. Ya, kalau kita berbicara tentang cara berbicara ya, apa namanya kepada setiap orang dalam setiap situasi yang Mas Ajeng dan tim Feren ini, siklus keyakinan itu penting. Ketika kita yakin, gitu kan, pikiran pasti kita semangat pasti. Ketika pikiran kita semangat, gitu kan, pasti batin kita itu akan tenang. Ketika batin kita tenang itu pasti perilaku kita itu akan memesona kelihatannya gitu kan ya, karena percaya diri. Konsekuensinya apa? Ya konsekuensinya audiens melihat kita akan nyaman. Itulah siklus keyakinan yang akan terjadi. Akan tetapi kalau konsep apa namanya kita tidak percaya diri, self confidence, overthinking dan lain sebagainya, bagaimana kalau tidak berhasil ya, bagaimana kalau tidak mau diperhatikan ya, bagaimana ya kata senior saya dibawa, guru saya dibawa, dosen saya dibawa dan lain sebagainya, maka pikiran itu tidak tenang. Pikiran tidak tenang pasti kondisi hati kita tidak akan tenang juga. Ya, kemudian perilaku kita pasti akan kaku. Kaku itu konsekuensinya audiens merasa ketika melihat tidak akan nyaman. Itulah siklus keyakinan. Pasti itu kita akan dapatkan. Ya. Nah, oleh karena itu ini motivator yang saya jelaskan karena penting juga apapun menjadi seorang pembicara pasti confidence penting disampaikan Pak Dharma tadi yang utama. Ya. Dan harus trust. Karena seorang pembicara, public communicator, kalau tidak ada kepercayaan
di hadapan para audiens, nggak bisa juga. Ya. Makanya self image menjadi seorang public speaker itu penting ya. Ketika you nggak dipercaya oleh orang lain, kemudian you berbicara di depan nggak didengarkan, Allah ngomong kosong. Ya. Berbicara tentang bisnis, you bisnis aja tutup terus gitu kan ya. Berbicara tentang akhlak you aja rusak kan gitu kan ya. Ya. Berbicara tentang parenting, anak Anda aja nggak karuan kan gitu. Jadi trust itu penting. Ya, kemudian ya berpikir positif sampai pada goal oriented, fokus dan action oriented pasti. Nah, personal maturity memang seorang public speaker itu ya saya pikir memang penting untuk social skills itu harus penting. Social skills kita harus penting. Ini saya sampaikan di saya katakan ini penting. Ya fundamentals of speech itu ya powers ini social skills itu penting ternyata. Kemudian itu adalah makna. Kalau Pak David paham makna smart itu adalah makna. Jadi bagaimana kita memainkan makna? Karena public speaker itu mainnya juga adalah meaning. Bagaimana pemilihan kata dan itu bisa dimaknai yang sama. Bagaimana kalau kita sampaikan makna yang kita maksud berbeda dengan makna yang dipahami oleh audiens, kan rusak tuh, gitu kan ya. Kemudian fonetik, bagaimana kata yang kita sampaikan dan tentu vokal. Ini penting bagi seorang pembicara, gitu ya. Saya percepat saja. Nah, kalau memang ketika berbicara public speaking, memang kita harus tahu siapa audiens kita. Sebenarnya kalau public speaker itu, saya sampaikan bahwasanya riset utamanya sebenarnya adalah audiens. Karena itu nanti akan mendrive semuanya. Ya. Kita tidak bisa memprepare speech kita ketika kita tahu audiensnya siapa. Kita harus tahu dulu, kemudian kita akan mempersiapkan dan kita latihan. Ini gambar dalam bukunya, ini latihan di depan cermin gitu kan. Ini visualisasi. Ternyata waktu saya SD, guru saya di pulau, padahal Wiji tahu di pulau itu. Waktu saya SD, TK, latihan berbicara di depan cermin. Ternyata memang sudah ada buku teori-teori dari luar gitu ya. Itu namanya praktik. Cuma harus praktik, nggak boleh. Karena bahasanya experience. Nah, kemudian bagaimana kita melakukan speech preparation gitu ya. Tentu kita tentukan topik yang tepat. Ya, ketika kita sudah tahu audiensnya siapa, karena di setiap audiens itu ada namanya gap. Ada gap di sini. Gap usia, gap gender, gap culture, ya, oke, okay? Gap knowledge di sana, ada gap experience di sana, ya, bahkan ada gap kepercayaan. Semua ada gap, makanya kita harus poin utamanya, landasan utamanya ada pada audiens. Sama dengan berapa luas tempat ruangannya, berapa jumlah peserta gitu. Bagaimana pengeras suaranya kalau mau lebih komprehensif lagi mempertimbangkan. Kemudian kita fokuskan topik gitu. Karena kalau kita berbicara itu kan sangat singkat ya. Dan sorry to say dalam komunikasi, dalam bahasa, orang itu bisa fokus itu hanya berapa kalimat di awal. Ya. Berapa menit di awal. Kemudian akan langsung menuju berapa kalimat, berapa menit di akhir. Makanya orang public speaker itu akan diajarkan tentang public speaking, bagaimana membuka dengan luar biasa gitu kan, dan bagaimana menutup juga luar biasa. Membuka luar biasa biar orang itu trust, percaya, yakin kepada kita di awal, memengaruhi dan di akhir supaya kita diingat. Karena ketika kita diingat menjadi seorang public speaker di akhir, ya, kita diingat oleh orang lain, berarti kita berhasil. Ketika kita berbicara di depan mereka dan setelah itu kita dilupakan, itu nggak berhasil, ya kan? Oke, maka kita fokus kita. Kemudian rumuskan materi Anda dengan menarik. Nanti saya akan, mungkin Pak Dharma saya sudah berikan satu materi bagaimana membuat PowerPoint. Dan apa-apa, nanti saya ulang karena teman-teman mungkin belum mendapatkan itu penting. Jadi kita tidak membuat materi itu langsung materi gitu aja, enggak. Kita kemas juga materinya berdasarkan dengan design thinking. Gitu. Rancang komunikasi kita. Communication rules-nya itu bagaimana? Garis besar penyampaian kita apa? Biar apa? Di situ sebenarnya kita main retorika. Yang mana kita bisa tekankan, yang mana kita kecilkan, yang mana kita ya ada non-verbal speech di sela-sela itu. Kemudian praktik. Harus praktik memang. Nggak bisa kalau nggak praktik. Gitu. Baru kita lakukan. Gitu. Lakukan drill terus menerus. Ya, oke. Okay. Nah, kalau ini apa yang dimaksud di sini nih?
managing speech anxiety ini. Mudah-mudahan teman-teman belum ngantuk ya. Ini Pak Arsen harus bertanggung jawab ini. Soalnya 1,5 jam. Saya kalau menyampaikan materi ini, waduh, nggak bisa 1,5 jam. Ya, apa yang bisa dimaksud dari sini? Ya, kira-kira. Come on. Belum ngantuk ya Bu Wiji, belum ngantuk ya. Bu Haja ya, belum ya. Bu Haja tidak perlu memakai virtual background mungkin, nggak perlu, nggak Iya. jelas. Ya, yang Iya. aja nggak apa-apa, dilepas aja virtual background, biar jelas. Apa kira-kira? Oke, saya coach. Ya, Pak David. Ya, kalau dilihat dari Berpikir grafiknya, keras kayaknya Pak David. Ya, silakan. iya, kalau dari grafiknya nih menunjukkan bagaimana dia memanage atau mengatur kegelisahannya atau kecemasannya dalam berbicara. Ya, di sini ada 3 level, ada low, medium, dan high. Nah, ini ada optimal arousal performance. Jadi sepertinya terkait dia punya pembawaan emosi dalam penyampaian eh, speech-nya untuk mungkin mengatur dia punya level anxiety-nya ini. Seperti itu, Coach. Ya, baik. Bagaimana? Ya, terima kasih Pak David. Memang kita harus manage, gitu ya. Karena memang kalau seperti saya sampaikan, bukan berarti tadi teori yang satu tadi, sumber yang buku yang satu itu mengatakan memang tingkat kecemasan paling tinggi itu pada saat kita memulai. Bukan berarti tingkat kecemasan itu hanya, seperti saya sampaikan tadi, bukan hanya pada saat memulai. Oke, kita bisa memulai dengan baik, tapi banyak faktor-faktor eksternal ketika itu sudah dilakukan, itu yang membuat kita down. Ya. Kadang blank. Kenapa? Orang tidak memperhatikan, orang ngantuk gitu kan ya, atau apalah itu bisa memengaruhi. Dan itu tetap kita harus manage mulai di awal sampai di akhir. Itu yang apa namanya yang kita harus betul-betul manage. Dan begini, kita harus selalu siap untuk itu dan kita harus mempersiapkan diri untuk itu. Oleh karena itu, bagaimana sebenarnya tingkat kecemasan kita itu memang, makanya di dalam public speaking itu apa namanya tidak hanya berbicara tentang fokusnya ada kita, tapi kita bicara non formal communication itu penting. Ya, kenapa? Karena kita bisa apa namanya mengatur itu. Ya, oleh karena itu memang makanya saya sampaikan bahwasanya di dalam berpublic speaking itu memang behavior flexibility itu harus, dan apa namanya five sense kita itu harus sensitif ya, biar kita bisa mengelola level kecemasan kita itu. Nah, karena level kecemasan itu memang ada mulai dari awal sampai akhir gitu. Jadi kita tidak harus banyak yang terjadi dia membuka dengan luar biasa tapi dia blank di depan. Tapi ada juga yang bahkan sudah mau berakhir ya, bahkan blank gitu kan ya. Akhirnya dia tidak menutup dengan ini. Bahwa kita harus betul-betul apa namanya Sudah. siap ya, betul-betul kita harus memanage itu. Makanya managing speech itu penting sekali. Nah, ini grafik ini mengatakan bahwasanya itu akan ada selalu mulai awal sampai akhir. Ya mungkin sampai akhir pada rules apa namanya speech yang kita lakukan. Dan bagaimana sebenarnya kata-kata yang kita gunakan. Ya.
ini kan kita ada apa namanya, dan seorang public speaker itu memang kata-kata yang abstrak, ada yang konkret. Tapi kebanyakan dalam public speaking, karena mungkin waktu kita juga terbatas, itu ya makanya tadi saya sampaikan bahwasanya aspek kata-kata itu yang kita sampaikan itu juga harus jelas. Misalnya Bu Wiji dari Sulawesi memberikan training di Jawa, tentu kata-kata yang harus disampaikan itu jelas biar maknanya sampai dengan sama pula apa yang disampaikan oleh Bu Wiji yang diharapkan. Oleh karena itu pilihlah kata-kata yang konkret. Yang ambigu itu dikurangi kecuali kalau dikasih konteks, diberi konteks. Karena orang tidak akan memahami apa yang kita sampaikan. Ya. Jadi level abstrak dan sampai ke konkretnya ini kita harus perhatikan. Makanya betul-betul kita harus cek kembali materi yang kita sampaikan, kata per kata. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, bahwasanya model proses pembicaraan memang fokusnya memang adalah ada pada audiens. Itu yang saya sampaikan tadi, fokusnya ada pada audiens. Karena dari audiens ini adalah topiknya, idenya untuk sama tidak gitu kan ya. Tidak idenya, kemudian materialnya ini mengacu kepada organisasi speech-nya, kepada audiens dan lain sebagainya, sampai mendelivery speech itu fokusnya pada audiens. Ya. Anda mungkin berbeda pemilihan kata sampai visual communication atau cara berpakaian, kita memberikan motivasi atau apalah ya, pengarahan kepada anak SMA dengan anak kuliah atau ibu-ibu mungkin Bu Wiji tentu berbeda. Ya. Karena audiensnya berbeda. Saya sampaikan bahwasanya banyak gap yang harus kita isi di sana, perhatikan. Nah, ketika menyampaikan kepada audiens, ini yang saya sampaikan juga, ya mungkin Pak Dharma di training saya sebelumnya. Ada 3 hal yang bisa memengaruhi seseorang. Ada 3 hal yang bisa memengaruhi desisi seseorang. Apa yang kita sampaikan itu harus tadi disampaikan connecting emosional disampaikan Pak David tadi. Memang emotion itu memang harus kita ada unsur emotion yang kita sampaikan di dalam materi yang kita sampaikan atau cara pembawaan kita. Tadi juga Bu Wiji menyampaikan tadi aspek emosi gitu ya. Kemudian adalah memori. Kita pengetahuan dan wawasannya dia dan habits kebiasaan-kebiasaannya dia. Ini yang kita mencocokkan kepada audiensnya. Biar apa? Biar mudah masuk. Jadi kita public speaker, orang sudah selesai dengan dirinya. Ya. Jadi ketika kita berbicara di ruang publik, kita jangan fokus lagi kepada diri kita, tapi kita fokus kepada orang lain, lawan bicara kita atau audiens kita gitu. Ya biar apa? Biar masuk. Biar apa? Biar berpengaruh. Biar apa? Biar paham. Biar sepakat. Biar menyetujui dan lain sebagainya. Maka 3 ini yang perlu kita samakan dengan audiens. Aspek emosinya, wawasan dan pengetahuannya, dan kebiasaan-kebiasaannya. Karena itulah di dalam otak manusia memberikan pengaruh desisi seseorang melakukan sesuatu. Oke, saya percepat aja. Wah, tinggal 15 menit. Oke. Ya, di dalam komunikasi ada yang kita harus siapkan adalah ada social konteks, ada cultural konteks gitu kan, ada physical dan psychological konteks. Ya, sekali lagi ini berbicara tentang dengan siapa dan di mana kita menyampaikan, berbicara di depan umum ke seperti apa, itu pengaruh. Sosialnya bagaimana, konteks sosial bagaimana, kita harus cocokkan. Ya, ini saya pikir ini materi yang insight yang sering kita dengar, tapi saya hanya mengingatkan lagi. Cultural konteks pasti. Bu Wiji orang Makassar dengan Pak David orang Ambon, orang Jawa Barat itu berbeda. Cultural konteksnya berbeda, cultural communication-nya berbeda. Ya. Makanya orang Jawa Tengah ketemu nanti Bu Wiji menjadi tren untuk berbicara, wah ini kok ngegas terus Bu Wiji ini. Ya, memang seperti itu, bukan karena ngegas gitu. Atau biasa aja ekspresinya, memang kita sudah biasa gitu kan. Jadi ada cultural communication di sana. Ya, itu yang kita harus perhatikan. Psikologikannya juga kita aspek psikologi kita berbicara. Sama dengan ketika umpamanya kita berbicara, makanya dipastikan audiens itu apakah karena waktunya gini, ketika kita memberikan training atau berbicara di depan publik itu masih di jam 9, di jam 8 gitu kan ya. Itu masih fresh tuh. Tapi ketika sudah jam 12, waktunya tidur, apalagi aktivitas sebelumnya itu padat, psikologinya nggak masuk. Butuh ekstra. Butuh Jam ekstra. ngantuk. Udah ngantuk, udah capek gitu, karena ada aktivitas sebelumnya. Gitu. Saya pernah memberikan motivasi di malam hari salah satu pondok pesantren jam 10 malam, bayangkan di pondok pesantren Putri jam 10 malam, bagaimana aspek psikologinya itu. Ya. Kemudian aspek physical konteks, gestur kita dan lain sebagainya, ya itu mempengaruhi ya. Dan beberapa teori yang lain bahwasanya kebutuhan dasar komunikasi seseorang dan juga ketika kita menyampaikan sesuatu itu
kebutuhan fisiologisnya kita harus penuhi. Jadi jangan sampai kita mengisi training kemudian kita mempermalukan audiens dengan cara apa, ya kan? Entahkah secara fisik atau seperti apa atau ini jangan gitu kan. Atau secara pemahaman atau apa gitu kan, jangan. Kemudian memberikan rasa aman, menghargai pasti. Nah, ini yang paling penting saya pikir. Kebutuhan kognitif. Jadi kebutuhan dasar manusia ternyata ada namanya cognitive needs. Kebutuhan kognitif. Dipastikan ya sama Pak David, Bu Wiji, dan Bu Anissa, ketika mengisi forum, dipastikan yang mendengarkan itu ya wawasannya, pengetahuannya sejauh mana gitu. Sorry to say. Anda berbicara di depan orang-orang yang mungkin paham tentang itu atau berpendidikan atau minimal saja atau sebagainya dengan masyarakat, sorry to say, yang memang ini itu nggak sama. Itu juga materi yang kita sampaikan juga berbeda. Kata-kata yang kita pakai juga berbeda karena kita cognitive needs-nya harus diperhatikan. Jadi bukan hanya estetikanya. Karena estetikanya memiliki kata-kata yang luar biasa, ya audiensnya tidak paham gimana gitu. Ya. Bukan karena keindahan yang kita sampaikan, tapi bagaimana berterima dan terpengaruhnya bagaimana. Ya, itu penting. Nah, filosofi ini penting. Ketika kita berbicara memang itu saya sampaikan tadi, rapo itu kita harus mengenal audiens seperti apa gitu kan ya. Baru kita merumuskan persiapannya, kemudian harus sensitif karena kita nggak tahu pada saat kita menyampaikan itu mungkin ada yang ngantuk, ada yang tidak, ada yang cerita, ya kita harus akomodir. Kita harus menyelesaikan. Jangan sampai kita melihat orang berbicara kemudian kita biarkan. Jangan, itu nanti akan memengaruhi forum secara keseluruhan. Akan memengaruhi yang lain. Oleh karena itu langsung harus kita segera akomodir itu. Kemudian ya behavior flexibility. Kita harus fleksibel menyikapi kondisi. Jadi jangan sampai ada orang yang menentang apa yang kita sampaikan, ya tidak masalah. Itu kan menurut saya, menurut Anda nggak apa-apa, karena di dalam ilmu pengetahuan selalu ada ruang untuk berdialektika, selalu ada ruang untuk berdiskusi. Kita harus fleksibel. Orang mau sepakat nggak apa-apa. Yang penting ya jangan memaksakan, meskipun kita seorang trainer, kita dosen atau kita cuma pembicara, jangan memaksakan gitu. Ya itu menurut Anda, ini menurut saya, gitu kan. Ya, oke. Jadi sebenarnya magic session itu sebenarnya yang mau saya sampaikan, tapi terlalu malam, jadi saya lebih langkai saja. Nanti next session nanti kalau ketemu saya lagi, saya ajari satu trik lagi, mind reading, tapi saya langkai saja. Oke. Nah, saya pikir ini penting untuk teman-teman menjadi seorang public speaker. Kompetisi sosial linguistik kita penting. Biar kita paham bagaimana berbicara di ruang-ruang publik. Gitu. Ada satu teori yang Foundation in Social Linguistics, ya, Adolf Hedwig Heinz. Dia merumuskan satu teori namanya speaking. Speaking itu bukan berbicara, tapi singkatan. Ya. S-nya itu adalah sebagaimana setting scan-nya, participants, ya, N-nya sampai jengkelnya seperti apa. Artinya setting scan-nya itu settingnya berkenaan dengan waktu dan di mana kita tempat dan di mana kita menyampaikan berkomunikasi dengan seseorang. Ya. Kemudian di mana? Di Jawa kah, di Makassar? Tentu ketika saya memberikan training di Jawa berbeda, saya di Makassar gitu. Memberikan analogi pun berbeda. Saya mungkin memberikan analogi tentang wayang ketika saya memberikan training di mana, memberikan training di Jawa, tentu analogi yang saya sampaikan memberikan training di Makassar berbeda. Ya, pihak yang terlibat siapa saja. Ya. Kemudian merujuk pada maksud dan tujuan. Ingat, tujuan komunikasi kita itu bisa merubah gaya komunikasi. Mau lihat orang yang pinjam uang, orang yang pinjam uang pasti komunikasinya berbeda. Waduh, Ibu Wiji cantik sekali, dermawan sekali, sibuk sekali, luar biasa ya Ibu ya, bla 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 bla. Itu akan memengaruhi, tujuan kita bisa mengaruhi sampai kepada gender. Nah ini bisa dipelajari lebih lanjut ya. Kemudian visual communication itu juga non-verbal communication itu penting. Mulai dari kontak mata, facial expression gitu kan, gerakan tubuh ya, sampai verbal responsif atau non-verbal dan responsif kita. Itu penting. Jadi penting itu bukan hanya respon verbal kita, tapi respon non-verbal itu penting. Oh iya gimana Bu, gitu kan ya. Bukan hanya oh iya gimana Bu, oh iya gimana Bu tadi gitu. Oh pertanyaan yang bagus Bu ya, gitu kan ya. Wah luar biasa Pak, gitu kan ya. Itu adalah non-verbal response gitu. Penting gitu. Jangan sampai, oh
bagus Bu ya, itu oh, bagus Bu ya, keren 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 gitu. Jadi respon nonverbal dan respon verbal kita itu harus seiring. Gitu. Itu penting dalam public speaking. Oke ya. Oke, banyak sekali dan ini saya langkai saja. Dan gini, dalam public speaking, nonverbal communication itu penting, terutama ekspresi mimik kita. Tadi saya sampaikan bahwa facial expression itu penting, ya. Kontak mata itu penting. Dan kenapa? Karena ternyata 7% makna ada pada kata-kata yang kita sampaikan. 7% itu ada pada kata-kata yang kita sampaikan. 38 itu bagaimana cara mengucapkan. Jadi sebenarnya begini, banyak orang yang keliru. Apa yang penting ketika kita menyampaikan? Orang berpublic speaking itu adalah bagaimana menyampaikan. Salah sebenarnya. Pastinya oke itu, tapi itu hanya 38%. Tapi itu harus dikombine, ya. Makna yang kita sampaikan itu kita perbaiki betul-betul sampai maknanya. Bagaimana cara kita menyampaikan retorika, gitu kan ya, dinamika, tempo itu penting. Tapi yang paling penting sebenarnya bagaimana ekspresi kita menyampaikan pesan itu. Itu 55%. Oke ya. Jadi ekspresi kita menyampaikan itu 50% ternyata. Karena makna sebenarnya itu ketulusan seseorang itu akan sampai ada pada ekspresinya. Makanya kalau orang public communicator, orang yang ahli dalam komunikasi, orang bisa mendeteksi, you ikhlas atau tidak, senyummu itu ikhlas atau palsu deh, gitu kan ya. Orang itu bisa dinilai gitu kan ya. Ya, senyum basi gitu, oh senyum palsu, orang bisa melihat gitu, dari ekspresinya. Oke. Dan teman-teman juga bisa membaca dari bagaimana watak audiens kita. Biar kita bisa bisa membaca dia wataknya, apakah dia paham atau tidak, apakah orang ini bisa menangkap bagaimana karakternya. Itu tidak perlu bertanya atau tidak perlu mengetes paham, nggak perlu. Bisa melihat dari face reading, membaca wajahnya. Kalau dulu memang membaca wajah ini ada seorang seorang ahli namanya Barbara Roberts gitu kan, dia menulis buku juga, dia memang ahli di bidangnya. Ya, dan dia kesimpulan dari penelitian itu sebetulnya bahwa begini, apa yang dialami secara emosional, mengapa kita bisa harus membaca wajah audiens kita, biar kita menyampaikan itu pas gitu, biar orang paham, biar kita tahu karakter audiens kita seperti apa, ya. Dan itu terlihat dari wajah yang dia tampilkan. Dia paham atau tidak bagaimana pengalaman emosionalnya ketika mendengarkan materi kita sampaikan, pengalaman spiritualnya ketika respon spiritualnya, respon emosional kita menyampaikan, itu terlihat pada wajahnya. Gitu. Jadi kita bisa melihat itu. Dan memang dulu itu digunakan untuk tentara kalau di macam-macam sebenarnya. Ada namanya fisiognomi atau face reading atau personology atau karakterologi, itu istilah-istilah terminologi yang digunakan. Dulu kalau di China, di Tionghoa sana itu digunakan untuk berobat. Kalau di barat digunakan untuk membaca kejahatan dan lain sebagainya. Saya langkai saja untuk itu. Bisa melihat dari karakter seseorang. Nanti teman-teman bisa berliterasi lebih jauh dari wajah. Kita bisa membaca karakter seseorang dari wajah dan kita bisa merespon dan memahami audiens kita seperti apa dari wajahnya gitu kan. Punya karakter, bahwa orang oval face seperti apa, menunjukkan kecenderungan ramah dan penuh kasih gitu kan ya. Berarti dia butuh dihalusi, jangan dikerasi gitu kan. Karena dia akan tersinggung. Ya kan, harus berbicara dengan pola, harus pendekatan secara touch emosional atau face seperti apa ya, toleran. Jadi jangan sampai orang yang tidak toleran kita idealis menyampaikan itu perlu kita pelajari dan macam-macam. Saya langkai saja teman-teman bisa mempelajari, karena nanti saya akan share materi ini ke Bapak Ibu semuanya gitu kan ya, biar dia karena waktu saya tinggal 3 menit. Ada mata kita bisa baca di situ ya. Dan kita bisa memperhatikan itu sampai kepada alis pun bisa dibaca. Karenanya begini, coach, apakah sudah otentik pemaknaan itu? Tentu tidak. Karena orang bisa melihat dari pengalamannya. Ya, karena faktor usianya bisa juga. Atau pengalamannya yang dilalui bisa merubah karakternya. Ya, wawasannya bisa berubah karakternya. Yang kedua adalah bisa dioperasi, gitu kan ya. Kalau sudah operasi itu mungkin tidak otentik sudah ya. Alisnya yang awalnya tidak tebal, ditebalin gitu kan ya. Nah, itu bisa merubah. Awalnya tebal ditipiskan, itu bisa ya.
eh, kalau empatnya tidak, sorry itu saya yang tidak pakai jiba, kita bisa baca dari telinga. Dan itu semua bisa berbicara. Selama itu ingat catatan bisa berubah, bisa salah pemaknaan kita, face reading kita bisa karena yaitu pengalaman, wawasan gitu kan ya, dan juga mungkin karena faktor kecelakaan bisa juga gitu kan sehingga harus dirubah atau memang sengaja dirubah, bisa berpengaruh. Hidung bisa juga ya, hidung sekarang kan bisa berubah. Awalnya pesek menjadi mancu, gak bisa tuh. Nah, ini kita tidak bisa otentik lagi, kita bisa baca kan gitu kan. Tapi paling tidak kita punya landasan awal untuk membaca itu gitu kan ya. Hidung dan lain sebagainya ya. Itu bisa teman-teman. Bibir pun bisa dibaca dari itu. Ya, oke ya. Dan teman-teman bisa baca. Dahi pun bisa. Dahi bisa. Jadi selama itu tidak tidak dioperasi atau karena pengalaman yang luar biasa yang merubah karakternya gitu kan ya. Ekspresi. Ada dalam public speaking berbicara di ruang publik. Hal yang penting juga adalah micro expression. Sebenarnya ada yang sendiri. Pencontohnya sebenarnya Paul Ekman gitu kan ya. Dia menulis beberapa buku juga. Dan satu contoh saya melihat satu penelitian dalam meskipun ini sebenarnya sederhana, tapi dia membaca micro expression itu jauh lebih kompleks sebenarnya, jauh lebih kompleks sebenarnya, tapi ini sederhana saja gitu. Kita bisa melihat dari ekspresi wajah audiens kita, apakah dia ngejek atau dia nggak paham atau biasa aja gitu kan ya, atau seperti itu bisa melihat micro expression biar kita bisa merespon dengan tepat gitu ya. Dan lain sebagainya. Sudah bosan bagaimana? Itu tampak pada micro ekspresinya. Bosan atau sudah mengapa gitu kan ya, atau tidak percaya atau biasa saja dia sampai itu tampak pada micro ekspresinya gitu kan ya. Dan ini salah satu contoh. Dan Bapak Ibu semuanya dalam berbicara, berkomunikasi itu tentu kita harus media komunikasinya bagaimana. Apakah dia orangnya visual, auditory, atau kinestetik. Ada yang mengatakan ada namanya tentang komunikasi teknologi. Sebenarnya komunikasi teknologi itu bagian dari visual, bagian dari auditory juga. Ya, karena visual teknologi pun ada gambarnya, itu visual, ada suaranya, itu juga auditory. Jadi sama sebenarnya. Padahal ada tiga. Dan di dalam NLP, karena saya praktisi NLP, itu bisa dibaca dari tiga hal. Kalau kita melihat seseorang sering melihat ke atas, seperti saya sampaikan, maka dia orangnya visual. Maka orang melihat ke samping untuk merecall kembali, kadang orang itu kalau melihat ke bawah orangnya kinestetik, gitu kan. Lebih kepada touch. Tapi di dalam secara klasikal, semua harus diwadahi. Oleh karena itu, metode ceramah itu kurang tepat dalam secara klasikal. Kenapa? Biar bisa mengakomodir orang orang visual. Ya, ada di situ biar mengakomodir orang yang kinestetik. Makanya secara klasikal itu ya harus komprehensif memasukkan semua unsur. Kecuali kalau face to face communication, itu baru kita bisa spesifikkan moda komunikasi kita. Ya, ketika kita umpamanya kita grogi atau seperti apa ya banyak hal tapi kita bisa teknik relaksasi diri kita, misalnya umpamanya di awal tadi itu bisa memvisualisasikan, bisa menggerakkan tubuh kita gitu kan ya, bisa nggak apa-apa, bisa mengatur pernapasan kita terutama pernapasan perut, bisa kalau kita di awal kita bisa melakukan itu, atau di pertengahan kita langsung down seperti apa kita ya tarik nafas, tapi jangan sampai terdengar ya, jangan sampai kita di podium jangan gitu kan, kita tidak bisa mengatur gitu kan, atau tangan kita jangan sampai terlihat gini-gini, tapi mungkin di mana di bawah podium kita bisa gerakan ini supaya kita tetap bisa fokus terhadap diri kita, kemudian memvisualisasikan itu penting ya. Ini penting bagi saya, dua materi terakhir dari saya mungkin tentang listening. Sebenarnya gini, di kehidupan kita berbicara itu sebenarnya itu hanya 16% loh. Sebenarnya yang mendominasi itu adalah mendengarkan. Makanya lucu sekali ketika tidak ada pelatihan tentang listening. Ya, makanya di mata kuliah jurusan bahasa pasti ada listening. Ya, pasti ada. Dan itu lebih susah. Tanya Pak David ini kalau tes bahasa Inggris itu. Ya, itu listening itu paling susah. Ya. Makanya itu sebenarnya harus ada pelatihan karena speaking itu alat yang kaitannya dengan listening, bagiannya gitu. Nah, dan kalau berbicara tentang active listening, memang paling utama adalah kita mendengarkan dengan empati. Karena ada yang kita dengarkan tidak cukup kita memahami hanya aspek rasional, tapi kita butuh mendengarkan secara emosional. Ya. Jadi kadang ada sesuatu hal yang kita dengarkan,
dari respon feedback yang kita sampaikan kepada orang lain, kita bisa memahaminya dengan emosional. Ya, makanya mendengarkan dengan empati sebenarnya. Ya, bukan mendengarkan, memahami dan empati itu satu paket. Tapi yang paling dalam mendengarkan dengan empati, biar kita bisa memahami di luar aspek-aspek rasional respon dari orang lain terhadap apa yang kita sampaikan. Kemudian intensitas, memang kita harus fokus karena jangan sampai ada satu yang tertinggal sehingga kita merespon kurang tepat. Kemudian informasinya biar apa? Biar dapat informasinya menyeluruh. Ya, kemudian jangan lupa mendengarkan itu apabila apa yang kita dengarkan tidak pas untuk kita, ya kita harus menerima. Kita harus memahami. Ketika seorang public speaker, kita tidak boleh egois. Oh, kok menyinggung ya? Tapi kita, wajarlah. Dia kan karakternya kan memang seperti itu, gitu kan ya. Oh, memang mungkin dia belum belajar tentang etika komunikasi. Oh, memang dia belum belajar tentang ini. Maka dipahami saja, gitu ya. Nah, ini terakhir dari saya. Bagaimana mendevelop, membuat tampilan, membuat bahan yang kita sampaikan itu berbasis design thinking. Jadi tidak asal tidak asal membuat materi, tapi kita buat secara design thinking. Ya, artinya kita membuat materi itu berlandaskan dengan kebutuhan audiens. Ya, dan bagaimana caranya? Sebenarnya dilakukan oleh Luke Williams, ya. Saya sampaikan Pak Dharma mengikuti kelas saya membuat ini, gitu ya, berbasis develop kurikulum berbasis design thinking. Ini berbasis jadi seorang public speaker. Luke Williams dulu ketika presentasi di hadapan para investor, dia diberi waktu 9 menit untuk menyampaikannya. Dan dia membuat namanya 9-point slides. Jadi dia membuat 9 slides karena dia hanya diberi waktu 9 menit. Satu slide 1 menit. Bagaimana semua ide dia tertuang dalam 9 slides. Dalam 9 menit. Apa yang dia sampaikan begini, Anda hanya memiliki 9 menit untuk menyampaikan ide kita. Atau menyampaikan materi kita dalam public speaking. 10 detik untuk menarik perhatian karena penting di awal. Dan 8 menit 50 untuk mempertahankannya dan memengaruhi. Pasti gitu ya. Dan ada 3 stage utama yang dalam PowerPoint kita itu. Meskipun ada 50 slides, ya satu mungkin menciptakan empati, ada 10 slides, bebas saja. Yang penting urutannya tepat. Yang pertama, stage yang pertama menciptakan empati. Jadi ketika kita memberikan materi, slide pertama itu harus menciptakan empati bagi audiens, biar tertarik. Ya, kemudian saya kedua menunjukkan saya penasihat, kemudian stage yang ketiga adalah menumbuhkan keyakinan. Bagaimana secara keseluruhan begini? Ketika menyampaikan sesuatu, ya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, berilah slide pertama status quo. Ya. Misalnya Bu Iji misalnya memberikan menjadi pembicara di hadapan para ibu-ibu Buddha. Berikan satu survei, ya, bahwasanya saat ini persentase persentase ibu muda yang berkarir misalnya, ya, itu ternyata memiliki keturunan yang luar biasa gitu. Karena kenapa? Karena ibu-ibu yang berkarya punya pengetahuan itu sangat luar biasa untuk generasi berikutnya. Ya, artinya diberikan status quo itu. Atau saya pernah memberikan materi memotivasi kepada anak-anak SMA. Saya sampaikan, saya berikan data di awal. Pengangguran tertinggi di Indonesia itu lulusan SMK. Status quo-nya gitu kan. Di hadapan para SMK. Terus apa saya sampaikan? Jangan sampai 100 sekian peserta yang hadir pada ini, Anda memperbanyak angka pengangguran di Indonesia. Beban negara. Iya. Jadi itu di status orang tertarik. Oh iya ya, jangan sampai saya masuk masuk itu. Umpamanya kita memberikan sharing session kepada pengantin muda. Diberikan satu data. Tingkat perceraian di Indonesia setahun ini itu di angka sekian persen. Dan 70% itu pasangan yang baru menikah 3 bulan 1 tahun. Nah itu kan. Dan orang yang cerai dan lain sebagainya, ternyata anak-anak yang di jalan raya yang putus sekolah yang ini itu diakibatkan karena perceraian antara kedua orang tuanya. Diberikan data itu. Kemudian disampaikan hasil observasi kita. Kemudian bercerita. Makanya jangan salah, pada saat debat capres, debat gubernur, pasti begini. Waktu saya keliling di gang-gang, di desa-desa itu, saya ketemu namanya Ibu Martini. Dia cerita ke saya, Ibu Martini itu kasihan.
Mengapa selalu ada itu pas debat? Karena dia story. Itu menciptakan empati. Coba perhatikan debat capres, terutama Ganjar Pranowo itu paling sering melakukan itu. Ganjar Pranowo, saya udah tanda di Ganjar Pranowo gitu kayaknya. Siapa lagi Sandiaga Uno gitu. Itu pas itu. Saya ke daerah ke Pulau Sumatera ketemu Ibu Martini, Ibu siapalah dan lain sebab bapak ini yang berusia sekian sangat memprihatinkan. Itu story. Gunanya apa? Menciptakan empati para audiens, para pendengar yang mendengarkan debat. Kemudian menunjukkan rasa penasaran. Kita berikan insight yang baru, the opportunity-nya, jangan lupa analoginya. Karena ini sesuatu yang baru bagi mereka, berikan analogi perbandingan. Makanya Anies Baswedan ketika melakukan desak Anies keliling Indonesia, selalu dia memberikan perumpamaan. Kenapa? Karena memastikan bahwasanya apa yang saya sampaikan mereka paham dan berikanlah analogi yang dekat dengan mereka. Sebagaimana yang disampaikan dalam psikolinguistik. Misalnya gini, saya memberikan training kepada di Sulawesi Selatan, maka saya memberikan misalnya contoh Makassar ya, Bapak Ibu semuanya, seperti contoh Makassar misalnya. Berilah analogi perumpamaan yang dekat dengan mereka. Nggak mungkin audiensnya itu orang Makassar, kemudian saya menyampaikan, misalnya, ya tahu telur nggak ada di Makassar, itu di Jawa ada tuh, ya kan? Ya, jadi atau seperti empek-empek, orang Makassar nggak tahu empek-empek itu. Ya. Atau misalnya saya memberikan training di Jawa, kemudian saya berikan Bapak Ibu semuanya yang hadir pada malam ini, yang saya sampaikan, saya umpamakan seperti Bapak Peda. Nggak tahu mereka papeda gitu kan ya. Atau seperti kapurung, nggak tahu mereka. Jadi memberikanlah analogi yang dekat dengan mereka. Makanya sebenarnya saya dengan profesor saya pada saat itu mengkritisi bahan ajar di sekolah. Harusnya gambar-gambar yang ada di buku-buku ajar itu disesuaikan dengan budaya mereka. Ya, Umpamanya budaya lokalnya. di Makassar ya gambar laut, jangan berikan gambar gunung mungkin kan ada. Ya, umpamanya di Papua jangan berikan gambar apa misalnya. Ya ada tapi itu tidak lebih dominan. Itu namanya, makanya di dalam kurikulum yang terbaru yang memang tidak maksimal juga adalah pembelajaran apa namanya, Pak David, sesuai dengan minat bakatnya ini. Kurikulum Merdeka. Apa namanya Pak David? Iya, Bu. Pak. Pembelajaran apa yang sesuai dengan bakatnya ini? Kok lupa saya. Pembelajaran nanti bisa dicari saya kok tiba-tiba lupa ya. Ya, itu karena sesuai dengan minatnya. Kemudian yang terakhir menumbuhkan keyakinan. Kita beri solusi, tapi ingat kita beri solusi itu jangan hanya solusi jangka pendek, advantage jangan hanya itu, tapi berilah the ethos, solusi jangka panjang. Saya memberikan motivasi di hadapan jam 10 malam di hadapan para santri putri. Itu saya memberikan motivasi jam 10 malam, itu saya sampaikan. Karena itu santri putri yang mau lulus, yang mau masuk kuliah. Saya sampaikan. Sebentar lagi Anda akan lulus. Anda akan keluar dari pesantren ini. Ada yang mungkin kebanyakan mungkin akan melanjutkan pendidikan. Ya, dan mungkin saya harapan kami adalah semuanya melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Kalau ketika kalian melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, banyak yang akan menyampaikan, untuk apa perempuan sekolah tinggi-tinggi? Untuk apa perempuan berpendidikan tinggi-tinggi? Bukannya ujung-ujungnya akan menjadi ibu rumah tangga, kan begitu kan? Saya sampaikan, kalau ada yang menyampaikan seperti itu, Anda semuanya harus menjawab dengan tegas. Bahwasanya saya sebagai perempuan berpendidikan bukan berbicara tentang diri saya sendiri. Bukan berbicara tentang penghasilan untuk membantu suami saya ke depan. Tapi bagaimana menjamin kecerdasan generasi-generasi yang saya lanjutkan. Bukankah sekolah guru pertama anak yang lahir adalah ibunya? Ya. Madrasah pertama adalah ibunya. Maka sangat penting untuk menjadi perempuan yang berpendidikan. Itu saya motivasi saya, itu saya sampaikan bahwasanya ya perempuan harus berpendidikan, bukan hanya tentang posisinya dia nanti di sosial, bukan hanya tentang bagaimana penghasilan mereka, tapi generasi mereka. Karena guru yang pertama ya bukan guru di sekolah, apalagi dosen di kampus kan gitu kan ya, butuh puluhan tahun, tapi ibunya. Nah, kalau ibu tidak berpendidikan bagaimana? Kan begitu kan ya. Tidak berpendidikan, kemudian juga punya finansial yang kurang bagaimana? Kan begitu. Jadi saya memberikan the ethos dampak masa depan. Kalau perlu itu libatkan, makanya orang yang para ustadz itu pasti bagaimana kehidupan akhirat setelah kematian itu bagaimana? Karena dampak masa depan kalau perlu setelah meninggal gitu kan ya. Ya, selama itu relevan dalam konteks.
maka itu meyakinkan mereka untuk percaya apa yang kita sampaikan. Seperti itu. Ini saya pikir dilangkai saja karena waktu tidak mencukupi gitu kan ya. Mudah-mudahan nanti kita ketemu di next event ya, Bapak Ibu semuanya. Dan saya kasihan sebenarnya umpamanya kalau saya beri tugas, kasihan juga. Sebenarnya saya punya ini tapi tidak perlu. Buatkan PPT Dan tentang mudah-mudahan ya, buat PPT tentang pemahaman Anda tentang public speaking, buatlah satu materi. Nggak apa-apa kalau mau, biar saya bisa mereview dan saya bisa memberikan feedback gitu kan ya, pemahaman Anda tentang public speaking, dan buat naskah dan praktikkan di dalam bentuk video, kemudian nanti bisa dikirim kepada Pak Arsen atau Pak Panitia Penyelenggara. Saya pikir itu. Thank you so much. Ya, saya izin stop share. tapi materinya ada ya, Coach? Gimana? Materinya dibagi ya. Ada, nanti kita berikan. Oke. Jam berapa Pak Arsen? Waduh, udah mau jam 11 Pak Arsen. Gak apa-apa, sambil nunggu sahur. Sebelumnya saya terima kasih. Pernah beberapa kali saya membawakan materi tentang public speaking, tapi kemampuan berbicara tapi kepada Soalnya kok agak kecil. suaranya agak kecil ya. Oke. Ya, oke, Bu Iji, silakan. Ya, selama ini sering saya menjadi narasumber untuk sekretaris, karena saya memang bidangnya mengajar di sekretaris. Nah, kemampuan berbicara, kemampuan memberikan pelayanan apa, tapi materi yang ini malam saya terima memang kayaknya sangat berbeda. Jadi tidak bisa saya transfer apa yang saya terima malam ini dari coach Alam langsung ke siswa saya. Kayaknya mereka nanti malah meraba-raba bingung sendiri. Ini memang kayaknya untuk level bagaimana kita mentransfer ke diri kita dulu, sehingga cara kita menyampaikan ke mereka kayak step-stepnya tadi dalam presentasi ya, seperti itu. Nah, saya lagi meraba ini kira-kira yang bisa saya transfer ke siswa saya yang mana, karena tidak mungkin siswa saya membuat presentasi, tapi siswa saya langsung ke aplikasi bagaimana mereka memberikan pelayanan. Jadi kemampuan memberikan pelayanan kepada customer, karena mereka adalah sekretaris. Nah, kira-kira apa yang bisa saya lakukan, Coach? Oke, makasih Bu Iji, luar biasa, good question ya. Izin Pak Arsen ya, saya langsung tanggapi. Jadi kalau sekretaris memang kita berbicara tentang pelayanan atau service excellent ya. Iya. Ya pasti service excellent. Kalau sekretaris itu kalau level komunikasinya ada pada etika komunikasi. Etika. Ya, Yes. komunikasi etik. Ya, Itu paling penting untuk para yang bisa didistribusikan kepada teman-teman Pak Sekretaris ya. Komunikasi itu masuk di situ ya. Jadi kenapa? Karena di situ ada sebagian besar juga adalah visual communication di sana. Saya pikir visual communication itu sudah sampai tabu video paling ya, bagaimana penampilan pasti itu berpengaruh. Karena komunikasi paling awal yang bisa dipahami, yang bisa ditangkap oleh orang lain adalah visual communication, itu paling penting. Dan saya pikir ini hal yang paling sederhana yang saya pikir sudah dipahami semua oleh teman-teman sekretaris. Kemudian adalah mungkin 3 hal cara merespons. Ya, ketika menjadi sekretaris itu menjadi penting. Saya perlu bagaimana cara menyapa, bagaimana cara memulai, begitu kan ya. Kemudian bagaimana seorang sekretaris itu sebelum dipersilahkan bagus tidak duduk, bagaimana etika sebelum dia duduk, ketika dia mengakhiri pembicaraan, bagaimana jangan berdiri dulu sebelum lawan bicaranya berdiri dan lain sebagainya, kan gitu kan ya. Tapi ada sesuatu yang lupa, yang mungkin adalah manajemen respons. Seorang sekretaris, manajemen respons.
Respon. Jadi bagaimana respons manajemen Iya, kita iya, itu iya. penting. Jadi ada 3 hal yang harus disampaikan ketika menjadi sekretaris itu. Ya, yang pertama adalah menyampaikan tingkat pemahaman kita kepada lawan bicara kita, kepada klien atau kepada manajer kita karena ini sekretaris. Customer. Oh, iya. Adalah menyampaikan pemahaman kita. Artinya apa? Ketika menjadi seorang sekretaris memang semua memang dimatikan gitu kan ya, handphone kecuali kalau dibutuhkan gitu ya. Tapi juga cara merespon gini, utarakan pemahaman Anda tentang apa yang disampaikan oleh orang lain, itu penting. Jadi jangan hanya gini diam gitu, atau sekretaris mungkin ya begini duduknya gitu kan, jangan hanya diam. Karena orang diam itu, apalagi kalau orang customernya itu bertanya, bagaimana Bu paham, bagaimana Pak paham, itu paling anti itu. Itu kalau ada pertanyaan begitu, itu kita sudah gagal. Apalagi sekretaris yang memang representasi dari company-nya dia atau atau organisasinya dia. Itu sudah fatal itu kalau sampai lawan bicaranya itu bertanya, bagaimana jelas Bu, itu jauh fatal. Jadi jangan sampai keluar itu disampaikan. Baik Ibu, kami memahami karena kita membawa bukan sendiri. Baik Bu, jelas sekali. Baik Pak, sangat jelas. Luar biasa Pak. Saya sangat memahami ini, sangat menarik. Sampaikan ya pemahaman Anda tentang yang disampaikan oleh orang lain atau audis atau klien kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ekspresikan. Ekspresikan. Jadi jangan hanya gini, jangan hanya diam gitu. Jadi minimal ini dalam teori, minimal gini, minimal ganggu ya. Minimal ganggu gini, minimal itu. Jadi orang ngangguk itu bukan, itu memang teori, minimal itu berarti kita mengapresiasi, kita menghargai, kita memastikan saya ada di sini dan saya menyimak apa yang Anda sampaikan. Dan juga saya memahami apa yang saya, minimal ngangguk, ekspresikan. Ya. Pokoknya kalau umpamanya dia menyampaikan penghasilan, ya ekspresikan. Bisa disebut wow, luar biasa gitu. Jadi ekspresikan. Benar Bu ya, gitu kan. Itu luar biasa Bu ya gitu. Jadi ada ekspresikan ini. Ya. Atau sekali Bu ya. Bisa sekali kalau jadi ekspresikan. Ya. Ada yang ketiga, andai pun karena ini adalah klien, umpamanya dalam bernegosiasi atau membicarakan tentang suatu proyek, jangan sampai seorang sekretaris itu menangkap ada suatu apa namanya ya, memastikan bahwasanya ini adalah deadlock, jangan. Jadi berikanlah multi solusi, ya, membuat mengakhiri percakapan itu dengan bersambung dalam bahasa sederhananya. Jadi jangan sampai memberikan kesan komunikasi seorang sekretaris kepada klien itu seakan-akan itu komunikasi terakhir. Iya, close. Jangan. Tapi buatlah komunikasi itu bergantung. Artinya ada next session. Ya. Nah, ini penting ya dalam bisnis. Iya, Jadi iya. jangan menutup pembicaraan itu seakan-akan itu kita pertemuan terakhir. Tapi buatlah suatu konteks bahwasanya ini baru awal sebenarnya. Ya. Jadi akan ada pertemuan-pertemuan berikut. Itu saya pikir titipan saya untuk para sekretaris karena itu dilupakan. Kalau bagaimana cara duduk, bagaimana ini itu sudah paham mereka. Ya. Apalagi bagaimana berpakaian, itu sudah paham betul tuh. Ya. Oke, keren. Itu. Keren. Thank you banget, Coach. Yo keren Bu. Keren lah. Kok coachnya keren gimana maksudnya? Keren. Oke. Mungkin yang lainnya. Thank you. Ini kalau saya sudah biasa sudah merokok Bu, kan merokok ini agak ngantuk ya. Ya, itu Parsen. Parsen kayaknya sudah ngantuk Parsen. Baik, ada yang lain lagi, Pak Dharma? Jika ada yang dipertanyakan, Pak David.
Ya, mungkin kalau saya mungkin menambahkan saja berdasarkan pengalaman ini, Siap, coba saya bagi-bagi gitu. Memang hampir 2 tahun terakhir ini saya sering diundang jadi narasumber oleh kementerian dan beberapa kepala daerah. Wah, mantap. Jadi dan ini gelar certified saya keempat nih dari Coach Alamsyah ini. Jadi Keren. saya member. Jadi semua yang saya dapat tadi saya kira itu memang yang banyak sudah saya terapkan. Cuman yang paling penting tadi memang salah satu adalah kita mengenali siapa peserta kita. Itu yang paling saya dapatkan karena memang ya pengalaman saya di kementerian karena saya sering tugas ke mana-mana daerah, saya seringnya akhirnya membuat materi PPT itu lebih customized. Mantap. Ya. Jadi lebih customized kenapa? Eh, Seperti saya kadang-kadang pernah ditugasin jadi narasumber, ternyata peserta saya wanita semua, si muda. Iya, iya, Nah iya. memang saya di kementerian itu ditugasin lebih ke tourism and economic creative development. Ah, Jadi kadang-kadang saya nanti pas saya ketemu kayak kemarin saya di Samarinda, saya ngajar di 55 IO di seprovinsi. Wah, saya harus tahu nih karakter hadapin anak-anak IO itu kan bagaimana gitu kan. Jadi kalau saya sih siap. mau nambahkan ke teman-teman mungkin pertama kita untuk membuat PPT lebih customized karena kita sudah mengenal siapa Ya. customer. Yang kedua, kita harus punya karakter. Mungkin kenapa saya laku, Ya. mungkin karena saya punya karakter tersendiri. Jadi mungkin buat Self teman-teman, image, ya. ya self image. Jadi buat Ya. teman-teman biar kita sering-sering diundang harus punya karakter. Itu aja mungkin tambahan dari saya, Coach. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Karakternya saya ya harus ngerokok ngopi gitu. Mengajar tentang ekonomi, saya menulis buku ekonomi linguistik. Ini para apa namanya di bidang ekonomi, para konsultan dan lain sebagainya. Dan bagaimana berbicara secara karisma, memang karakter tadi itu self image itu penting ya. Saya pun menulis buku judulnya charismatic speech ya. Ini keren ini. Jadi memang penting sampaikan Pak Dharma tadi. Kalau kita berbicara ketika kita sudah mengenal orang itu dengan baik, ketika kita sudah memahami orang itu dengan baik, ya, maka mungkin uh, speaking, listening, ya, itu terusannya. Tapi ketika kita baru berbicara dengan orang yang baru kita kenal, ya, maka apa yang dilakukan? Satu adalah dibalik, justru listening, speaking, ya. Kalau orang, apalagi kalau baru kita kenal, didahului dengan apa? Questions. Jadi ada kita bertanya, mendengarkan, menanggapi. Bertanya, mendengarkan, menanggapi. Bertanya, mendengarkan, menanggapi. Sampai di waktu tertentu, di menit keberapa, kita bisa menakar, kita sudah memahami arah pembicaraannya, kita sudah memahami karakternya, kita sudah memahami bagaimana yang dia mau, baru kita akomodir. Ya. Dan ketika kita berusaha untuk menganalize gitu kan ya. Karena konteks di awal itu penting kalau sebelum kita mengenal orang itu. Ya, tapi kalau kita sudah mengenal dan lain sebagainya, kita harus pertama kali melempar topik. Jadi orang yang memenangkan dalam pembicaraan, orang yang melakukan framing terlebih dahulu. Orang yang gagal dalam pembicaraan, orang yang dia dijajah oleh pembahasan yang dibangun oleh lawan bicaranya. Dan kita tidak paham. Kalau kita yang melakukan framing terlebih dahulu dalam suatu pembicaraan, interaksi komunikasi, maka kita akan raja dalam komunikasi itu. Kenapa? Karena yang kita lempar itu adalah orang apa yang kita kuasai. Gitu. Tapi kalau orang yang melempar terlebih dahulu, kita tidak bisa memastikan kita kuasai atau tidak. Dia lebih expert daripada kita. Gitu. Dan itu kadang kita terdegradasi dalam positioning communication yang kita lakukan. Keren Pak Dharma. Thank you so much. Ya. Pak David,
atau Bu Anissa silakan. Ini kan pesertanya 4 itu. Baru sebelum harus berbicara semua, sebelum kita akhiri. Ya, silakan Pak David. Ya, thank you coach. Ya, dari materi kali ini ya banyak menambah wawasan coach, terutama memang sebagai seorang guru juga tentunya sering mengajar, berbicara di depan umum juga, terus membawa anak-anak lomba, pidato dan segala macam itu memang suatu hal yang luar biasa materi kali ini. Nah, beberapa hal yang baru yang saya dapat yaitu pada bagian listening. Nah, itu ternyata yang memakan persen paling banyak. Ya, jadi selama ini kalau saya kira cara penyampaian, gestur, eye contact dan lain-lain, ya ternyata di listening itu sendirilah yang dia sangat impact-nya besar di situ sebagai pendengarnya. Nah, kemudian dari awal memang materinya berkaitan sekali coach, karena waktu kuliah juga kita mulai dengan mata kuliah Introduction to Linguistic, terus naik lagi tahapannya ke Social Linguistic, terus naik lagi ke Psycholinguistic. Nah, itu belajar yang tadi sudah yang coach sudah mention, beberapa di antaranya termasuk pembagian otak segala macam itu kita juga belajar, cuma sudah lama jadi saya juga lupa-lupa. Nah, terkait dengan kecemasan kalau dari pribadi saya sendiri, kalau tentang kecemasan atau anxiety, itu kalau dari saya hanya satu hal, bukan dari memulai, bukan pertengahan, bukan akhir. Tapi kalau dari saya sendiri, saya cemas ketika materinya yang saya akan bawakan itu saya tidak kuasai. Nah, tetapi kalau saya sudah kuasai materinya, saya tidak merasa sedikit pun kecemasan apapun itu. Biar orangnya mau sebanyak apapun itu, siapapun dia, saya tidak merasa cemas. Saya cuma merasa cemas kalau materinya tidak saya kuasai dengan baik. Itu pribadi saya. Terus berkaitan dengan ciri khas atau karakter yang tadi Pak Darma juga sebut, ya. Menurut saya tiap-tiap orang kalau dia mempunyai ciri khas sendiri dalam penyampaian atau transferring data. Ya, Ya, contoh Raditya Dika dengan Deddy Corbuzier, mereka berbeda dalam karakteristik cara penyampaiannya di muka umum. Jadi ya, demikian juga kita juga pasti dengan ciri khas masing-masing. ya, Tetapi perlu perhatikan aspek-aspek atau item yang sudah ya, coach sampaikan seperti tadi. Ya, ada beberapa item yang kita harus perhatikan langkah-langkahnya, kita harus perhatikan itu. Tapi ya, tetap pada ciri khas masing-masing. Menurut saya begitu, coach. Demikian. ya. Itu sudah benar. Jadi makanya saya sampaikan itu sudah masuk ke ranah non teknis. Anatomi komunikasi yang paling sulit adalah non teknis. Dan yang sampaikan tadi Pak David itu adalah aspek knowledge gitu ya, aspek pengetahuan, penguasaan materi yang kita sampaikan. Dan itu tidak dibangun dalam waktu 1 minggu, 2 minggu. No. Itu butuh pengetahuan, proses di situ ya. Oleh karena itu memang itu penting. Itu Pak David disampaikan itu sudah di ranah aspek non teknis. Ya, aspek teknis lebih mudah, aspek non teknis itu yang butuh proses dan justru itu yang utama. Begitu. Kemudian yang kedua, inti dari kita seorang public speaker kan ingin dipahami, kan gitu kan ya. Semua public communicator pasti ingin dipahami, ya. Dan Anda tidak akan dipahami oleh audiens Anda ketika Anda tidak memahami audiens dulu terlebih dahulu. Bagaimana memahami audiens? Yaitu mendengarkan mereka. Listening. This is my point. Thank you. Oke, saya kira Pak Asep. Baik, terima kasih Pak David. Ini Bu Anissa gimana? Sudah tidur barangkali. Tidur barangkali. Kalau sudah tidur ya kita akhiri Pak Asep. Oke. Sampai ketemu. Ya. Mungkin sebelum akhir saya ucapkan terima kasih Pak Dharma. Luar biasa. Mudah-mudahan terima kasih diskusinya Pak David. Itu so much ya Bu Wiji. Ya. Luar biasa di bidang trainer. Nanti kita bisa lanjut. Mungkin ada yang bisa kita kerjasama seperti apa. Bisa mau saya bisa ini. Nanti kalau saya ke Makassar mungkin kita wajib untuk kopdar. Iya. Ya. Saya janji kalau ke Makassar saya traktir. Saya Amin. setiap tahun ke Makassar. Jadi nanti bisa kontak saya save nomornya.
Oke, Keren. thank you dan Bu Anissa, thank you so much. Saya kembalikan ke apa namanya, dan mohon maaf kalau mungkin tadi terlambat dan ada kekurangan. Siapa tahu ada kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah dan alam syah hanya manusia biasa. Saya pikir itu. Terima kasih Pak Arsen. Baik, terima kasih Coach Alam dan para peserta yang pada malam hari ini. Sebentar lagi nanti kita akan Sahur. Oh, enggak. menyelesaikan materi terakhir. Setelah itu Oh, nanti kita akan penyerahan certified nanti. Baik, Oke, terima kasih Bu Steni. Silakan ditutup Bu Steni secara ini. thank you. Oke. Terima kasih untuk kesempatannya Pak Arsen. Sebelumnya saya mohon maaf karena dari awal masuk saya mental terus ya rekan-rekan semuanya. Terus saya juga malam ini kebetulan badannya agak nggak enak. Jadi mohon maaf kalau saya terlambat untuk hadir. Baik, saya mohon izin untuk membacakan sedikit pembacaan doa ya. Mungkin rekan-rekan juga belum ngantuk ya. Jadi, Dikit. ya. Mau dilanjut buat sahur tapi kayaknya nanti malah yang lainnya yang kasihan ya. Ya, Bu Windy ya. Ya, baik. Saya mulai untuk pembacaan doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji hanya milik-Mu. Ya Robi, zat yang penuh keagungan, kami mencurahkan hantaran pinta ke haribaanmu. Ya Allah, Engkaulah tempat kami bersujud, kepadamu kami bersyukur, kepadamu juga kami bertafakur, kepadamu juga kami bermunajat. Ya Allah, ya Rahman, yang maha pemurah, jadikanlah webinar online kelas public speaking ini menjadi webinar yang membawa keberkahan dan kebaikan. Sanggupkan kami memuliakan webinar ini ya Robi, dengan segala keterbatasan, kelemahan, serta daya upaya kami. Berkahilah webinar online kami ini sebagai webinar online yang penuh rahmat dan penuh berkah. Dan jadikanlah sebuah kelas webinar Zoom public speaking ini sebuah perpisahan yang dimana nantinya sebagai perpisahan yang penuh kasih sayang dan mendapatkan rahmat-Mu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.